Banyak orang menyesal sama laptop yang mereka beli. Dan masalahnya sebenarnya cuma satu. Bukan karena laptopnya jelek, tapi karena laptopnya nggak sesuai kebutuhan. Karena mereka juga nggak tahu kebutuhan mereka apa. Nah, bagi kamu yang sekarang mau beli sebuah laptop, tonton video ini sampai habis. Karena aku akan kasih tahu gimana cara beli laptop tanpa nyesel. Disclaimer dulu, semua isi konten ini adalah opini berdasarkan pengamatan aku, juga pengalaman aku bantuin temen dan saudara. Terus tips yang akan aku kasih tahu adalah tips non-teknis, jadi anggap konten ini sebagai panduan dasar sebelum kamu cari tahu hal teknis tentang laptop. Oke, jadi dari pengamatan aku, penyesalan yang sering terjadi adalah menyesal beli laptop gaming. Bukan karena laptop gamingnya jelek, tapi karena mereka sebenarnya nggak butuh. Mereka beli hanya karena mengira kalau performa tertinggi pasti adalah pilihan terbaik. Akhirnya menyesal karena nggak dapat keuntungan dari laptop gaming, karena jarang main game, juga nggak siap sama kekurangannya, lebih berat, baterai boros, dan harga lebih mahal dari laptop biasa. Nah, supaya kamu terhindar dari kesalahan yang sama, kamu perlu tahu dulu, kamu butuh laptop buat apa, dan kamu termasuk tipe pengguna yang mana. Yang aku maksud dengan butuh adalah kebutuhan kerjaan harian kamu plus apa yang ingin kamu lakuin. Misalnya gaming, karena nggak mungkin kan laptop yang kita butuhin untuk kuliah atau kerja butuh ada spek gamingnya, kecuali kuliah atau kerja tertentu. Oke, langsung aja kita bahas tipe pengguna laptop. Kalau kamu beli laptop untuk ngerjain hal-hal ringan kayak web browsing, nonton, Zoom, pakai Microsoft Excel, Word, atau multitasking ringan, pokoknya di sekitaran aktivitas itu, berarti kamu sama kayak mayoritas orang, yaitu pengguna umum. Laptop yang cocok buat kamu juga laptop umum. Kalau MacBook berarti cukup MacBook Air, kalau Windows berarti cukup yang 8 juta ke bawah. Nah, beda cerita kalau kamu kerjaannya udah mulai berat, kayak buat editing, desain, atau programming. Kalau deskripsi ini cocok buat kamu, berarti kamu adalah pengguna produktif serius. Oke, jadi buat pengguna produktif serius, laptop yang cocok adalah laptop mid-range. Biasanya ultrabook tipis tapi kenceng. Terus layarnya bagus dan baterai tahan lama. Jadi nyaman dipakai kerja berjam-jam. Oh iya, laptop umum dan laptop ultrabook juga bisa buat main game-game ringan. Jadi bukan berarti nggak bisa buat main game, tapi bukan game AAA aja. Ini membawa kita ke kategori terakhir, yaitu pengguna performa tinggi. Kamu termasuk ke dalam kategori ini kalau kamu setiap harinya berkutat sama tugas berat kayak gaming AAA, kerja 3D, atau kerja teknik. Laptop yang cocok buat kategori ini adalah laptop high-end, yaitu laptop dengan GPU terbaik, cooling system bagus, dan power besar. Nah, sekarang kamu udah tahu kamu tipe pengguna yang mana, tapi masih belum selesai. Masih ada 2 hal lagi yang harus kamu pertimbangkan. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Kamu lebih cocok macOS atau Windows? Orang bilang, milih OS adalah preferensi masing-masing aja. Tapi menurutku bukan cuma itu. Sama aja, OS pun harus sesuai kebutuhan juga. Karena ada kebutuhan yang nggak bisa dilakuin di macOS dan juga di Windows. Ada kok orang yang menyesal beli MacBook karena nggak cocok. Hal yang sama juga terjadi buat yang beli Windows. Menurut aku, orang yang cocok pakai macOS atau MacBook adalah orang yang butuh ekosistem Apple, atau pekerja kreatif, atau orang yang butuh laptop stabil, simple, dan baterai awet. Bisa dibilang mau experience yang mulus. Karena menurut aku, kekuatan utama MacBook ada di efisiensi performa dan sistemnya. Tapi, kalau kamu butuhnya software yang lebih luas dan kompatibilitas yang luas, kemungkinan besar kamu lebih cocok pakai Windows. Karena di Windows, pilihan softwarenya lebih luas dan fleksibel. Misalnya, gaming cuma bisa di Windows. Banyak software 3D juga cuma jalan maksimal di Windows. Jadi, kalau kamu butuh laptop yang fleksibel di berbagai kebutuhan, Windows jadi pilihan paling aman. Kalau kamu udah pilih antara Windows atau MacBook, ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Mau beli second atau baru? Menurut aku ini penting, karena keduanya punya keunggulan masing-masing. Kalau kita beli second, kita bisa dapat spek yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Ini keunggulan utama beli second. Kalau kita beli baru, kita punya rasa tenang dan aman. Saran aku, kalau kamu budgetnya udah sangat cukup buat spek laptop yang dibutuhin, langsung beli baru aja. Nggak perlu repot-repot beli second. Tapi, buat kamu yang punya budget terbatas dan mau spek yang lebih tinggi, bisa beli second. Asal kamu memenuhi 2 syarat ini, yaitu kamu paham soal laptop, atau punya temen yang paham laptop, dan kamu siap ambil resiko ada kerusakan yang nggak diketahui. Karena resiko itu pasti ada kalau beli second. Jadi, kalau udah cek dengan maksimal,
dan udah siap ambil resikonya, kalaupun kejadian ternyata ada kerusakan, kamu nggak bakal nyesel. Oke, jadi garis besar konten ini adalah supaya kita nggak nyesel pas beli laptop, kita harus tahu kebutuhan kita pakai laptop mau ngapain aja, dan laptop yang sesuai apa. Jadi nggak akan ada kendala ke depannya, dan laptop kamu jadi akan membantu kamu memenuhi kebutuhan itu dengan maksimal. Oke, gitu dulu aja, semoga membantu.